kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Egy Cahya Sipayung dengan NIM 230611020200. Selanjutnya ada Beryl Yefta Atang dengan NIM 230611020194. Lalu yang berikutnya ada Clay Ezekiel Lensun dengan NIM 230611020199. Kemudian ada Citra Yani Lestari Pengumpia dengan NIM 230611020198. Selanjutnya ada Christina Angelin Landang Kasiang dengan NIM 230611020197. Dan yang terakhir ada Betaria Monalisa Londok dengan NIM 230611020195. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Bentuk-bentuk restrukturisasi dan studi kasus restrukturisasi. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu bentuk-bentuk restrukturisasi dan studi kasus restrukturisasi. Restrukturisasi perusahaan merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi berbagai bentuk restrukturisasi, termasuk merger dan akuisisi, divestasi, serta spin-off. Selain itu, kita juga akan meninjau beberapa studi kasus nyata yang menggambarkan implementasi restrukturisasi yang berhasil. Selanjutnya ada penjelasan restrukturisasi. Yang pertama yaitu definisi restrukturisasi. Restrukturisasi adalah proses perubahan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan efisiensi. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam struktur organisasi, kepemilikan operasional, dan strategi bisnis. Dan yang kedua yaitu alasan melakukan restrukturisasi. Perusahaan melakukan restrukturisasi untuk berbagai alasan, seperti meningkatkan profitabilitas, menghadapi persaingan yang ketat, beradaptasi dengan perubahan pasar, atau mempersiapkan diri untuk ekspansi dan pertumbuhan. Baik, selanjutnya ada tujuan restrukturisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Restrukturisasi dapat dilakukan untuk mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian yang kedua, memperkuat posisi kompetitif. Melalui restrukturisasi, perusahaan dapat memperkuat daya saing dengan menyesuaikan strategi, produk, dan layanan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan pertumbuhan. Restrukturisasi juga dapat dilakukan untuk mempersiapkan perusahaan dalam menghadapi ekspansi atau diversifikasi usaha di masa depan. Selanjutnya, macam-macam bentuk restrukturisasi. Yang pertama ada merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru, sedangkan akuisisi adalah pengambilalihan kendali atas perusahaan lain. Kemudian yang kedua, divestasi. Divestasi adalah proses pelepasan atau penjualan sebagian atau seluruh aset atau unit bisnis milik perusahaan. Kemudian yang ketiga, spin-off. Spin-off adalah pemisahan unit bisnis dari perusahaan induk untuk menjadi perusahaan baru yang independen. Merger dan akuisisi. Definisi dan tujuannya, merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang menjadi satu entitas yang baru. Sedangkan akuisisi adalah pengambilan kendali atas perusahaan yang lain. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan skala ekonomi, sinergi, dan daya saing. Sedangkan untuk manfaatnya, merger dan akuisisi dapat memberikan manfaat seperti peningkatan efisiensi, diversifikasi produk, akses ke pasar yang baru, serta penguatan posisi di dalam industri. Selanjutnya, divestasi. Alasan divestasi agar perusahaan dapat lebih fokus pada bisnis inti, mengurangi utang, atau melepaskan unit yang sedang underperform. Selanjutnya, proses divestasi. Proses divestasi dapat dilakukan melalui penjualan aset, penutupan unit, atau spin-off. Dan selanjutnya, manfaat divestasi. Divestasi dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat posisi keuangan, dan memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi di bisnis yang lebih menguntungkan. Spin-off adalah pemisahan unit bisnis dari perusahaan induk untuk menjadi perusahaan baru yang independen. Alasan perusahaan melakukan spin-off adalah untuk meningkatkan fokus, efisiensi, dan daya saing.
Proses spin-off melibatkan pembentukan perusahaan baru, alokasi aset dan karyawan, serta penawaran saham. Manfaat spin-off dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan fleksibilitas, dan memungkinkan strategi yang lebih luas. Contoh dari spin-off yang sukses adalah eBay dan PayPal, serta HP dan e-wallet PageCard Enterprise. Studi kasus restrukturisasi PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Latar belakang, PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang menghadapi tantangan berat akibat utang yang menumpuk, penurunan permintaan selama pandemi COVID-19, dan persaingan ketat dalam industri penerbangan. Pada tahun 2021, Garuda memiliki utang lebih dari USD 10 miliar yang menyebabkan perusahaan hampir mengalami kebangkrutan. Berikut beberapa restrukturisasi yang dilakukan. Yang pertama ada restrukturisasi keuangan, restrukturisasi utang. Garuda merundingkan utang-utang dengan kreditor dan leasing pesawat. Pengurangan utang disepakati hingga lebih dari 50% dengan perpanjangan waktu pembayaran. Pengurangan biaya operasional. Garuda memutus kontrak sewa pesawat yang dianggap tidak efisien sehingga mengurangi beban biaya. Yang kedua ada restrukturisasi organisasi. Pemutusan hubungan kerja. Perusahaan merampingkan jumlah karyawan untuk mengurangi biaya sumber daya manusia. Restrukturisasi manajerial. Restrukturisasi ini dilakukan di tingkat eksekutif untuk memfokuskan pada strategi pemulihan perusahaan. Yang ketiga ada restrukturisasi operasional. Penyesuaian rute penerbangan. Garuda memprioritaskan rute-rute yang menguntungkan dan menutup rute yang merugi. Efisiensi proses operasional. Penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi manajemen tiket dan operasional penerbangan. Dan yang terakhir ada restrukturisasi strategis, investasi lini bisnis. Anak usaha yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap inti bisnis dilepas. Kerjasama strategis, Garuda menjalin kemitraan dengan beberapa maskapai untuk meningkatkan utilisasi pesawat. Baik, kita masuk pada hasil restrukturisasi. Pada 2023, Garuda itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pengurangan utang signifikan dan peningkatan pendapatan. Restrukturisasi membantu perusahaan untuk kembali fokus pada operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada analisis dan pembelajaran. Yang pertama, keberhasilan. Langkah restrukturisasi keuangan dan operasional berhasil menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Kedua, tantangan. Pemutusan hubungan kerja dan pengurangan rute penerbangan menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Pelajaran. Yang pertama, restrukturisasi harus dilakukan dengan komunikasi yang baik kepada pemangku kepentingan. Kedua, penyesuaian strategi harus mengutamakan efisiensi tanpa mengorbankan nilai inti perusahaan. Ketiga, studi kasus ini menunjukkan bahwa restrukturisasi adalah langkah penting untuk mengatasi tantangan perusahaan, meskipun prosesnya seringkali menuntut pengorbanan. Selanjutnya, kita masuk pada bagian kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa restrukturisasi perusahaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan efisiensi operasional. Beberapa bentuk restrukturisasi yang umum dilakukan adalah: yang pertama, merger dan akuisisi. Penggabungan atau pengambil alihan perusahaan untuk meningkatkan skala ekonomi, diversifikasi, dan sinergi. Yang kedua, ada divestasi. Ini adalah penjualan atau pelepasan unit bisnis untuk fokus pada inti bisnis dan memperkuat posisi keuangan. Yang ketiga itu ada spin-off, pemisahan unit bisnis menjadi entitas baru yang lebih fokus dan lebih fleksibel. Studi kasus PT Garuda Indonesia menunjukkan bagaimana restrukturisasi berhasil menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan melalui langkah-langkah seperti restrukturisasi utang, pengurangan biaya operasional, penyesuaian strategi, dan investasi. Hasilnya, pada 2023, perusahaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Dari materi yang kita pelajari, ada dua pelajaran utama. Yang pertama, restrukturisasi memerlukan komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan. Kedua, strategi yang diterapkan harus meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan nilai inti perusahaan. Sekian, terima kasih.